lagi di channelku Maria. Kali ini aku akan ngebahas best skincare di tahun 2020. Tiap sekarang memang udah akhir tahun, aku pengen nih sekarang nge-share skincare apa aja sih yang bagus di tahun ini, yang cocok di tipe jenis kulitku. Kalau kalian belum tahu, kulitku ini kombinasi normal to oily, di area T-zone sering gampang berminyak, di area lain lebih ke normal, dan biasanya akan cocok juga di tipe jenis muka kalian yang berminyak sampai berjerawat, karena memang aku sering ada jerawat. Aku banyak nyobain skincare untuk menyembuhkan jerawatnya sampai ke bekas-bekasnya. Oh ya, untuk seluruh skincare yang aku sebutkan di video ini pastinya sudah pernah aku review selengkap-lengkapnya. Nanti kalau misalnya kalian pengen tahu hasil detailnya seperti apa, pokoknya kalian nanti bisa langsung cek linknya aja di bawah, udah aku tulis lengkap. Dan kalau kalian penasaran untuk skincare-nya apa aja, jangan di skip videonya, keep on watching. Oke, langsung aja sekarang aku akan aku sebutkan mulai dari step by step aku menggunakan skincare aja ya, biar nanti nggak ada yang ke skip. Pertama kali pastinya kita akan menggunakan sabun cuci muka, karena wajah pastinya harus dalam kondisi bersih. Di sini yang menjadi favorit aku banget di awal 2020 atau 2019 akhir, aku lupa. Yang pasti aku udah pakai si sabun ini lama, yaitu dari Senka yang Perfect Whip Acne Care seperti ini, yang warnanya hijau. Ini tuh beneran the best banget. Apalagi kalau kalian punya tipe jenis kulit berminyak sampai ke berjerawat, karena memang ini bisa membantu mengeringkan jerawatnya. Walaupun bisa dibilang sih ini foamnya cukup banyak ya, cuman nggak membuat muka kalian kering juga. Hasilnya beneran yang keset bersih. So memang aku udah beberapa kali beli ini karena memang secocok itu di wajahku, apalagi kalau lagi jerawatan ya. Masuk ke sabun cuci muka yang kedua, ini baru banget sih aku coba, tapi aku sesuka itu, yaitu dari Skin Angel yang Centella Ampoule Foam yang kayak gini. Mungkin kalian masih ingat karena belum lama aku nge-review ini, cuman memang dia ini bagus banget, apalagi kalau misalnya jerawat kalian lagi meradang gitu. Karena memang kandungannya adalah Centella asiatica yang dia bisa menenangkan, udah gitu juga melembabkan kulit. Untuk foamnya sendiri sih ini menurut aku sedang ya, dia nggak terlalu banyak, masih banyakan yang Senka tadi karena memang dia bentuknya whip foam gitu. Dan hasilnya sendiri setelah cuci muka kelihatan yang bersih banget tapi masih lembab. Epicnya lagi untuk si ampoule foamnya ini, dia juga bisa sekalian membersihkan komedo yang ada di sekitaran hidung. Jadi kalau aku pakai ini tuh kerasa bersih banget di situ, nggak muncul untuk geradakan komedonya. So ini pas banget untuk tipe jenis kulitku yang kadang berjerawat sampai ada komedo. Masuk ke sabun cuci muka yang ketiga, ini dari salah satu brand Korea lagi. Selain Skin Angel tadi, aku juga nyobain dari Elle Formula Daily Gentle Low pH Facial Cleanser. Dilihat dari namanya udah kelihatan ya, dia tuh pH-nya rendah, yaitu sekitar 5,5, sama dengan yang Skin Angel tadi. Jadi kedua produk sabun cuci muka ini akan aman juga buat tipe kulit kalian yang sensitif, karena memang dia ini nggak ada kandungan yang aneh-aneh ya. Melihat dari kandungannya, pastinya keduanya ini ngeklaim bisa dipakai di kulit sensitif karena nggak mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Pas dipakai pun nggak ada wewangian yang mengganggu gitu loh. Bahkan untuk yang Elle Formula ini di muka sih ada efek kayak dingin yang mint gitu, jadi kayak kerasa menenangkan banget, apalagi kalau kita lagi ada iritasi ataupun jerawat di wajah. Yang membedakan dengan yang Skin Angel tadi, si Elle Formula ini selain dia bisa mengatasi permasalahan kulit iritasi, jerawat di kulit sensitif sekalipun, dia juga bisa memberikan efek mencerahkan. So setelah cuci muka, nggak cuman wajah kita keset, bersih, tapi ada efek yang cerah natural gitu loh. Karena memang kandungannya dia ada niacinamide yang pastinya bagus ya untuk mencerahkan wajah. Itu tadi ya untuk beberapa sabun cuci muka yang aku suka, memang ada 3 dan itu pun bergantian aku pakai. Karena memang semuanya cocok di aku, hasilnya bagus. Dan sekarang masuk ke step selanjutnya yaitu toner. Toner juga ada beberapa yang aku suka, karena dari fungsi-fungsinya beda-beda ya. Yang pertama ini dari produk lokal yang sangat murah, waktu itu sekitar harganya 9.000 atau 10.000. Nanti untuk detail harga-harganya pokoknya akan aku tampilin di layar ya untuk per produknya. Di sini yaitu dari Herboris yang Rose Water. Sebenarnya kalau kalian lihat ini tuh rose water, cuman dia bisa dijadikan beberapa macam fungsi. Salah satunya adalah toner. Jadi biasanya sih setelah cuci muka, kalau misalnya kita merasa agak kering mukanya, aku pakai si rose waternya Herboris ini. So mukanya jadi lebih segar, udah gitu kelihatan lebih lembab. Masih ditambah wangian mawar yang memang enak banget. Walaupun sih mungkin di beberapa orang agak nyentrem ya, cuman karena aku suka wangi-wangi seperti ini sih nggak masalah di aku. Selain sebagai toner, dia juga bisa digunakan untuk ngompres area bawah mata aku yang kadang tuh sembab atau gelap. Kemarin waktu nge-review produk ini juga sudah aku sempat sebutkan ya, kalian bisa langsung cek linknya aja di bawah kalau kalian mau lihat detailnya. Di situ dia bisa mencerahkan area bawah mataku karena aku kompres menggunakan rose waternya ini ditambah aloe vera. Jadi selain bawah mataku kelihatan seger, dia bisa memudarkan untuk mata yang sembab.
Masuk ke toner yang kedua, ini juga baru aku coba di tahun ini dan aku sesuka itu, yaitu dari produknya Envy Green, yaitu yang Clean Face Toner kayak gini. Sebenarnya ini khusus aku pakai kalau misalnya lagi jerawatnya beneran yang meradang gitu. Karena pas aku pakai itu ada efek kayak semriwing yang enak gitu loh, adem. Bisa kalian aplikasikan menggunakan kapas aja, dituang di kapas, udah gitu ditepuk-tepuk ringan di wajah. Kalau di bagian jerawatnya sih biasanya aku tepuk-tepuk ringan, nggak aku geser sama sekali karena nanti takutnya akan lebih iritasi ya. Setelah menggunakan face toner ini sih aku merasa jerawat aku jadi cepet kering, cuman memang sedikit efeknya itu agak membuat kulit kering walaupun nggak yang sekering itu ya. Tapi nggak masalah, mungkin setelahnya kalian masih bisa pakai hydrating toner biar bisa mengembalikan kelembapan kulit kalian. Masuk ke toner yang ketiga, ini yang memiliki efek mencerahkan wajah selain menggunakan yang Herboris tadi. Aku juga cobain ini punyanya Claudio yang Brightening Toner. Ini pernah aku review lengkap juga kayak gimana hasilnya di wajahku. Menurut aku sih tonernya ini epic banget karena dia bisa melembabkan kulit sekaligus membuat efek yang cerah di wajah. Seingat aku ini juga bahan-bahannya aman, jadi pastinya cocok banget kalau misalnya kalian lagi cari toner yang melembabkan sekaligus mencerahkan wajah. Misalnya kalian punya kulit yang kusam ya. Toner yang terakhir yang bakal aku bahas ini adalah dari Skin Angel lagi, masih serangkaian yang Centella tadi ya. Namanya adalah Madagascar Centella Toning Toner yang seperti ini. Aku bersyukur banget karena punya yang 400 ml karena aku secocok itu. Ini aku pakai udah habis sekitar segini, padahal udah kayak hampir 2 bulan. Dan menurut aku sih ini aku suka karena dia seperti biasa ya, kandungannya pure Centella asiatica. Jadi bisa menenangkan, melembabkan kulit juga. Dan cocok di kulit sensitif karena memang tidak ada kandungan-kandungan yang berbahaya. Pokoknya kalau kalian pengen tahu lengkapnya bisa cek nanti linknya di atas atau di bawah. Aku udah review lengkap untuk produknya. Dan si tonernya ini memang cocok banget kalau misalnya kulit kalian lagi bermasalah seperti iritasi ataupun jerawat. Untuk wanginya sendiri ini juga tidak mengandung wangi-wangian yang aneh. Beneran gak ada rasanya, dia pure air aja yang bisa ngeresep di wajah. Kalian bisa menggunakan kapas ataupun ditepuk-tepuk ringan di wajah langsung menggunakan tangan gak masalah. Yang pasti dia bisa menghidrasi, membuat lembut, dan itu juga menenangkan kulit yang lagi iritasi. Ke step selanjutnya yang aku pakai biasanya adalah essence. Ini yang berperan penting juga. Setelah kita menggunakan toner, kita harus mempersiapkan wajah kita untuk menyerap skincare yang lain. Jadi si essence ini biasanya bisa kayak melembabkan, menghaluskan kulit, sehingga untuk skincare yang lainnya nanti bisa menyerap juga dengan maksimal karena kulit kita udah siap ya. Untuk beberapa essence yang aku pakai ini berhubungan dengan anti-aging karena memang selain masalah jerawat, aku juga harus memikirkan umur ya. Biar kulit kita tetap kelihatan lembab dan juga elastis. So aku memang pakai beberapa produk anti-aging dari L'Oreal. Kemarin aku udah sempat review lengkap juga produk L'Oreal apa aja yang aku pakai untuk anti-aging. Pastinya dari series yang L'Oreal Revitalift. Di sini yang pertama adalah Laser X3 New Skin Anti-Aging Power Water yang kayak gini. Sebenarnya sih ini aku nggak ngerti ya, mungkin fungsinya mirip toner karena hasilnya seperti itu yang aku rasakan di wajahku. Dia bisa melembabkan yang super duper, udah gitu menghaluskan tekstur kulit juga. Dan aku sukanya sih untuk seluruh produk L'Oreal ini waktu aku kombinasikan dengan produk lain yang aku pakai sih cocok-cocok aja, nggak masalah. Jadi biasanya sih aku campur-campur aja sesuai dengan kebutuhan kulitku. Pokoknya setelah menggunakan si power waternya ini di awal sih agak sedikit licin-licin, tapi setelah meresap beneran ini ngelembapin banget. Ke step selanjutnya barulah essence-nya. Ini ada 2 macam dari L'Oreal Revitalift juga yang aku suka. Pastinya yang pertama Crystal Micro Essence yang kayak gini. Ini pernah aku review lengkap banget. Nanti akan aku taruh juga linknya di bawah. Kalau si essence-nya ini bisa mengglowingkan, udah gitu sekalian mencerahkan wajah. Jadi ini lebih fokusnya sih ke mencerahkan ya, bukan untuk anti-aging. Biasanya sih aku pakainya di siang hari. Sedangkan untuk di malam harinya aku akan pakai essence-nya yang L'Oreal Revitalift lagi. Ini namanya Micronized Centella Essence Water yang seperti ini. Kenapa aku pakai di malam hari? Karena secara teksturnya sendiri dibandingkan yang ini, itu tuh dia lebih kental, lebih pekat gitu. Jadi kalau misalnya dipakai di siang hari tuh muka kita akan kelihatan agak greasy yang berminyak gitu loh. Cuman kalau pakainya di malam hari kan gak masalah. Di pagi harinya pastinya kulit masih kerasa yang super duper lembab dan kenyal banget. So aku pastinya suka banget sama 2 essence ini. Bahkan yang Crystal Micro Essence ini aku udah repurchase kayak sekitar 3-4 kalian. Dan ini pun udah mau habis.
Selanjutnya ini adalah salah satu brand Korea yang kemarin baru juga aku review, yaitu dari XSY, yaitu yang My Self Care Setnya yang seperti ini, warnanya hijau, itu udah komplit banget. Di situ dia lebih difokuskan untuk kulit kalian yang lagi bermasalah, sensitif, dan juga sekalian anti-aging sih menurut aku, karena semuanya memberikan efek yang super duper lembab. Salah satu produknya ini sebenarnya aku nggak tahu apakah dia essence atau bukan, tapi kalau aku lihat dari fungsinya udah gitu, biasanya kalau aku udah pakai ini aku nggak pakai essence ya, yaitu XSY yang Artichoke Intensive Skin Barrier Ampoule yang kayak gini. Dan melihat dari teksturnya, dia ini memang mirip essence yang agak sedikit pekat. Waktu diaplikasikan di wajah juga licin-licin gitu. Tapi nggak menunggu waktu lama, dia langsung meresap dan pastinya seperti yang aku bilang tadi, memberi efek yang beneran lembab di wajah. So, menurut aku sih untuk ampulnya ini juga bisa mempersiapkan wajah kita ya sebelum kita pakai skincare selanjutnya. Setelah menggunakan essence, pastinya aku akan pakai serum, dan di serum ini ada beberapa yang akan aku bahas, aku suka juga, karena memang itu aku kategorikan sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Yang pertama yang bakal aku kasih lihat, ini serum bisa banget dipakai kalau kulit kalian lagi iritasi, lagi-lagi khusus untuk kulit sensitif juga nggak masalah pakai ini. Ini juga udah banyak banget yang review bilang kalau bagus, yaitu dari Skin Angel lagi yang Centella ampul yang kayak gini. Ini beneran aku sayang-sayang banget pakainya karena memang se-amazing itu. Aku akan kasih lihat untuk kandungannya, beneran cuman pure Centella asiatica. Kemarin aku juga kaget waktu lihat di kemasannya. Jadi pas aku lihat, ini tuh kayak memang beneran pure air aja, kayak air putih kayak gitu. Gak ada wanginya sama sekali. Nih, dan pas dipakai di wajah cepet banget ngeresepnya. Memang di awal dia kayak agak seger gitu, tapi lama-lama setelah ngeresep beneran dong muka kalian jadi lebih halus, super duper. Udah gitu menenangkan juga kalau misalnya lagi ada iritasi. So ini cocok banget buat kalian yang kulitnya sensitif, lagi ada masalah. Si serumnya ini beneran bisa membantu untuk menyembuhkan iritasi di muka kalian. Coba deh kalian sekarang searching aja di YouTube, udah banyak banget yang review produknya Skin Angel ini, termasuk yang serumnya ini, dan hasilnya banyak yang cocok. Masuk ke serum selanjutnya, yaitu untuk permasalahan anti-aging. Pastinya ya masih dari series yang L'Oreal Revitalift, yang namanya di sini adalah 1,5% hyaluronic acid serum yang seperti ini. Ini udah ngehits banget juga karena baru launching kayaknya sih di tahun 2020 ini. Aku rutin pakai ini selama sekitar 2 bulanan. Di videoku aku udah ngebahas. Memang mungkin bolong-bolong kalau misalnya aku lagi ada jerawat parah, pastinya aku akan pakai serum lain. Tapi lebih fullnya tuh selama 2 bulan itu aku menggunakan series yang Revitalift, termasuk yang serum hyaluronic acid ini. Menurut aku sih kalau dari teksturnya ini mirip sama yang Centella, kayak cair gitu tapi agak sedikit pekat. Dan waktu aku ratakan di tangan, licin-licin juga, cuman dia cepet ngeresepnya. Sepertinya ini juga nggak ada wangi yang aneh-aneh ya, karena kandungannya murni hyaluronic acid yang pastinya bagus juga untuk kulit kita. Bisa memberikan kulit yang kenyal, lebih elastis, pokoknya ini tuh super duper lembab banget. Karena memang fungsinya sendiri untuk anti-aging, jadi pastinya bagus banget hasilnya. Lanjut, sekarang aku akan bahas serum untuk bisa menyembuhkan jerawat. Kemarin aku sempat nyobain beberapa produk dan yang ada efeknya di aku. Yang pertama adalah Scarlett yang acne serum seperti ini. Ini harganya terjangkau banget, 75.000 untuk ukuran serum, dan hasilnya wow banget. Jadi menurut aku sih ini berfungsi banget kalau misalnya kalian lagi berjerawat, karena dia bisa membantu untuk mengeringkan jerawatnya. Padahal dengan harga yang super duper terjangkau. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari produk lokal dengan harga yang terjangkau, bisa untuk mengeringkan jerawat, mungkin kalian bisa cobain si Scarlett Whitening yang acne serum ini. Selain si Scarlett, aku juga nyobain brand dari Korea, yaitu L Formula. Tadi setelah sabun cuci mukanya, sebelumnya aku udah nyoba yang 30 Days Acne Relief Repairing Solution yang seperti ini. Jadi ini udah ampul kedua aku kalau kalian udah pernah nonton reviewnya, dan disitu akan praktis banget kalau misalnya kita lagi traveling, kita tinggal ambil salah satunya aja, kecil banget ukurannya segini, bisa praktis dibawa kemana-mana. Dan efeknya sendiri mirip dengan yang Scarlett tadi, jadi dia bisa membantu untuk mengeringkan jerawat, udah gitu menenangkan juga kalau misalnya jerawatnya lagi meradang. So di tahun 2020 ini sih dua serum ini jadi andalan aku untuk mengatasi jerawat. Kalian bisa pilih salah satu aja sesuai budget yang kalian punya, karena menurut aku sih hasilnya mirip-mirip. Masih untuk mengatasi jerawat, tapi sebenarnya ini bukan serum kayak semacam obat total jerawat gitu.
Ini dari Envy Green. Tadi setelah aku suka sama tonernya, ternyata aku cocok juga menggunakan yang Acne Solution seperti ini. Kalau kalian lihat dari teksturnya sih sebenarnya ini berwarna putih tapi nggak terlalu kental, cair. Jadi kalau aku bisa bilang ini semacam obat jerawat tapi dia udah dicampurkan air gitu loh. Kalau pas aku bauin ini juga kayak bau-bau obat yang kayak gitu, tapi nggak terlalu menyengat menurut aku. Ini adalah salah satu obat total jerawat yang pernah aku coba dengan efek yang memang sebagus itu di aku. Jadi kayak misalnya sekarang lagi ada jerawat yang udah meradang, waktu aku aplikasikan ini bisa jadi jerawatnya itu nggak jadi tumbuh. Tapi kalau misalnya nih udah terlanjur kayak mau muncul isinya gitu, dia membantu biar cepet mateng untuk jerawatnya. Dan setelah pemakaian rutin, biasanya sih aku pakai di malam hari ya, itu nanti jerawatnya akan cepet kering. Pokoknya untuk detailnya aku juga udah pernah review ini ya, hasilnya bagus banget. Jadi ini udah botol kedua aku karena memang bagus banget. Aku akan masuk ke serum untuk menghilangkan noda-noda bekas jerawat dan juga flek yang ada di wajahku. Ini adalah salah satu permasalahan aku dari lama ya. Dan sekarang seiring berjalannya usia, itu juga susah menghilangkan noda-noda bekas jerawat yang ada di sekitaran dagu. So aku memang banyak nyobain produk untuk bisa menghilangkan bekas-bekasnya. Dan inilah beberapa yang menurut aku kelihatan banget hasilnya di wajahku. Yang pertama ini adalah dari Falabelle yang Tamanu Oil atau Pure Tamanu Oil seperti ini. Awal aku pakai produk ini memang tidak berekspektasi yang gimana-gimana ya, karena aku baru pertama kali nyoba yang Tamanu Oil seperti ini. Aku kurang suka sama baunya, karena baunya itu kayak agak menyengat, bau-bau semacam kayak minyak bulus gitu. Jadi memang aku nggak suka awalnya. Dan teksturnya sendiri dia juga sesuai namanya oily, berminyak. So kita cuma bisa pakai di malam hari aja. Soalnya aku pernah pakai di pagi hari, alhasil muka aku malah jadi lengket-lengket berminyak. Dan pas diaplikasikan foundation ataupun cushion gak karu-karuan hasilnya. Jadi aku putuskan setelah itu pakainya di malam hari aja. Cuman ini adalah salah satu produk lokal pertama